Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusabri Abbas dari kelompok budaya Melayu Riau ingin menerangkan tata cara perkawinan dalam budaya Melayu. Dari latar belakang itu, setiap suku bangsa mempunyai adat perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis, agama, budaya, ekonomi maupun bahasa. Salah satu adat istiadat yang tetap dipelihara masyarakat itu adalah tata cara perkawinan masyarakat Melayu Riau. Bangsa Melayu itu awalnya datang ke Semenanjung Melayu hingga sampai ke Kerajaan Lingga Riau. Mereka telah membawa kebudayaan unik sendiri. Kebudayaan ini lebih kita kenal dengan istilah adat yang diartikan sebagai tata cara dan peraturan hidup. Adapun rumusan masalah di makalah ini adalah tata cara perkawinan, apa yang dimaksud dengan merisik, merasi, meminang, mengantar tanda, dan lain-lain sampai dengan berambil. Tujuan penulisan makalah ini adalah mengingat kembali nilai-nilai budaya Melayu yang mulai dipengaruhi oleh pergeseran waktu dan modernisasi. Yang kedua, mempelajari, mengkaji, dan mentengahkan pokok masalah adat perkawinan Melayu. Yang ketiga, menambah wawasan dan panduan budaya daerah. Yang ketiga, mengenal jati diri orang Melayu. Adat istiadat perkawinan Melayu. Yang pertama itu merisik. Merisik itu berasal dari kata risik yang berarti menyelidiki. Jadi secara tidak langsung artinya penyelidikan terhadap seorang gadis atau pasangan perlu dilakukan oleh pihak untuk menilai sekaligus menentukan apakah layak menjadi menantu atau tidak. Yang kedua, merasi. Merasi tujuannya adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Yang ketiga, meminang. Meminang itu maksudnya adalah dari pihak pengantin mengirim rombongan yang peminangan yang biasanya berjumlah 5 orang. Sedangkan anggotanya yang berdiri dari 4 orang itu biasanya terdiri dari 2 orang kerabat dan 2 orang tetangga. Yang keempat, mengantar tanda. Jika peminangan disambut baik oleh keluarga perempuan, maka tahap berikutnya adalah mengantar tanda. Maksudnya mengantar tanda itu adalah dipimpin oleh orang yang dalam peminangan menjadi ketua rombongan. Yang kelima, mengantar belanja. Mengantar belanja itu pihak laki-laki kembali datang ke rumah keluarga si gadis, diantar belanja keperluan pesta pernikahan, biasanya ditentukan atas permintaan keluarga pihak perempuan. Mengajak dan menjemput. Mengajak dan menjemput itu maksudnya persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah atau perkawinan. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai kebersamaan antara sesama. Menggantung-gantung. Sebelum majelis pernikahan diperbuat, maka dilaksanakan dahulu menggantung-menggantung. Maksud dari menggantung ini menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung, yang membuat langit-langit kain, dan mengganti dan memasang lansi tingkap. Terus berandam, lamor 8 berandam. Upacara ini lazim dilakukan setelah malam berinai. Biasanya setelah malam berinai. Tujuannya adalah untuk menghapuskan kotoran dunia sehingga hatinya menjadi putih dan suci. Yang ke-9, berinai. Tujuan dari berinai ini untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, menaikkan aura dan cahaya pengantin wanita, dan memunculkan wibawa pengantin pria. Yang ke-10, berkhatam Quran. Berkhatam Quran itu maksudnya itu para orang tua biasanya mengizinkan anaknya untuk menikah bila putra-putrinya dinilai sudah pandai mengaji. Acara khatam Quran ini akan dilakukan kedua pengantin di depan pelaminan yang diikuti oleh sejumlah warga masyarakat. Yang ke-11, akad nikah. Akad nikah rangkaian proses perkawinan yang paling utama, sebab dilaksanakannya akad nikah sepasang muda-mudi telah resmi menjadi suami istri. Tempatnya biasa di pelaminan. Disitulah sepasang pengantin duduk berhadapan dengan kahdi dan
2 orang saksi di atas bunta. Tepuk tepung tawar, tepung tawar itu dilakukan setelah akad nikah. Jadi bahan-bahan yang dijadikan tepung tawar itu daun gandarusa, rumput sambau, daun puding emas, akar ribu-ribu. Yang ke-13 barulah setelah akad nikah dilakukan, dua pengantin akan disandingkan di pelaminan. Itu dinamakan juga dengan bersanding dengan cara duduk bersila. Terus yang ke-14 bersuap-suap. Bersuap-suap tuh maksudnya antara pengantin pria dan wanita akan saling bergantian menyuapi sirih lelat yang dipegang. Setelah itu makna mengambil pulut kuning dan dikepal-kepal untuk dibentuk menjadi bulat. Sejumlahnya biasanya sebanyak 2 buah. Makan berhadap. Pelaksanaan makan bersuap disejalankan dengan makan beradab. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka makan berhadap. Saat kedua pengantin makan beradab, maka undangan pun disuguhi makan dan minum. Untuk jemputan, orang perempuan biasanya makan di dalam, sedangkan kaum laki-laki di luar rumah atau di halaman rumah. Yang ke-16 menyembah. Yang maksud dengan kata menyembah ini adalah kedua pengantin itu disandingkan, kemudian mereka menyembah terhadap kedua orang tua pengantin perempuan termasuk kerabatnya. Urutannya mungkin dari kakek, nenek, ayah, emak, abang, kakak. Mandi-mandi. Setelah acara bersanding selesai, maka pada malam harinya pengantin laki-laki boleh tidur sendirian di pelaminan, karena menurut adat kedua pengantin tidak dibolehkan tidur bersama pada malam pertama selesai bersanding. Berambih. Berambih itu acara keesokan harinya akan diadakan upacara mandi-mandi kedua pengantin. Acara ini sekalian untuk kedua pengantin diikuti pula oleh kerabat yang ingin menikmati acara. Acara mandi-mandi biasa dilakukan di tengah rumah atau tempat khusus yang disediakan untuk acara mandi-mandi. Dari tata cara perkawinan Melayu tadi, itulah sebanyak 18 prosesi kalau menurut dari kelompok kami. Dari makalah tersebut kita ngambil kesimpulan bahwa nikah dan kawin bagi orang Melayu dianggap sakral, religius dan suci. Oleh karena itu, tata cara perkawinan Melayu yang sangat erat mengandung kearifan, nilai-nilai, makna dan harapan betul-betul dipelajari, dipahami dan dijaga kelestariannya. Dan jangan sampai bertentangan dengan syariat Islam. Saran-sarannya mudah-mudahan dengan adanya makalah ini ke depannya kita sama-sama dapat melestarikan adat budaya Melayu khususnya di Provinsi Riau agar istiadat perkawinan Melayu ini tidak punah dimakan oleh zaman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.